cantik Kimberly Ryder dan aktor Baim Wong kembali menjadi sorotan. Dalam sebuah sesi live shopping yang dipandu oleh Baim, Kimberly hadir sebagai bintang tamu spesial, memicu rasa penasaran mengenai hubungan mereka. Interaksi keduanya yang santai dan penuh canda tawa kian menghangatkan suasana. Dalam sesi obrolan ringan, Baim Wong tak ragu bertanya kepada Kimberly tentang tipe pria idamannya. Lantas benarkah Baim masuk dalam sejumlah kriteria calon jodoh yang diinginkan oleh Kimberly? Aku mau nanya, Kimberly itu tipe laki-laki seperti apa? Nomor 1 nggak ngerokok. Oh, nggak ngerokok? Enggak. Nggak ngerokok? Terus tentu nggak ngerokok terus ya? What? What? Lagi. Terus Muslim. Muslim ya, seagama lah ya. Seagama lah ya. Terus jangan muslim KTP, harus bisa sholat dong. Iya, Sholat 5 benar. waktu dong. Semuanya belajar 5 waktu di sini. Iya, semuanya belajar 5 waktu. Di sini ya di sini. Di sini semua belajar ya 5 waktu ya. Kecuali Iya, Juan. ya. Juan. Terus berakhlak baik. Oh, amin tuh. Wih. Nah, akhlaknya baik itu penting banget tuh. Akhlak, adab sama sopan tuh. Nah, bener. Sama ya, hampir sama ya. Hampir sama semua. Iya, Adab, itu akhlak, penting banget. sama sopan santun. Oke tuh. Itu penting banget. Kayak kalau misalkan nih kita ke restoran, terus habis itu dia sama waitressnya apa waiternya tuh kayak ketus gitu, kayak sombong, terus dia ngerasa paling banyak duit, terus yang kayak nggak pernah Paling gede gitu makasih, nggak pernah geli. Geli. Oke, kita Iya. tahu. Tapi emang kita juga sebel sih orang. Iya. Gimana gitu ya? Iya. Ada lagi? Ya. Apalagi ya? Apalagi? Apalagi? Coba. Oh, apalagi? Harus apa? Harus Itu standar itu oke semua itu dasar iya, lah. Harus sayang sama anak-anakku. Oh, sayang anak-anak. Oke. Iya dong, pasti dong. Kita doain. Pengakuan Kimberly yang blak-blakan tentu saja mengundang banyak spekulasi dari warganet. Apakah itu sinyal tak langsung untuk Baim yang dikenal sebagai sosok family man dan memiliki buah hati yang menggemaskan? Sementara itu, terkait usia, Kimberly memilih pasangan yang lebih muda dari kedua orang tuanya. Mengenai penampilan fisik, ia mengungkapkan tidak masalah dengan pria bertubuh berisi asalkan sehat dan menjaga diri. Menurutnya, jika seseorang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, akan dipertanyakan kemampuannya menjaga keluarga. Oke. Ada yang nanya di komen kalau usia gimana? Kalau usia Lebih tua, lebih muda, gimana? yang penting lebih muda daripada orang tua aku. Berapa orang tua kamu? Kalau bisa sih orang tua berapa ya? 50-an ya? 50-an ke atas ya. Kalau tiba-tiba nanti yang suka sama kamu cowoknya gendut gimana? Kamu tahu nggak? Kalau gemuknya masih Siapa? sehat, Gemuk sehat tuh gimana ya? maksudnya kayak agak Bukan cantik gemuk-gemuk dikit. gitu. Cuman kalau obesitas itu kayak apa ya? Oh, kayak tidak menjaga diri. Tidak menjaga diri. Dia aja nggak bisa ngejagain diri, gimana Itu mau ngejaga obesitas, keluarga? Ya udah kita saling support aja udah. Jadi ngelihatnya oke, yang penting sebagai bapak bertanggung jawab gitu aja sih kan. Jadi kayak dia provide untuk anak-anaknya, terus aku bukan berarti yang sebelah lagi nggak provide untuk anak-anaknya, cuman ngelihatnya oke, bagus, kamu tetap ada di situ buat anak-anakmu. Interaksi Baim dan Kimberly semakin memanas ketika mereka membahas komentar warganet. Baim sempat menyinggung soal ubannya yang disambut Kimberly dengan santai bahwa ia menyukai uban. Kimberly menjelaskan uban adalah faktor genetik baginya. Bahkan ibunya sudah berambut putih semua. Baim bahkan memuji Kimberly, mengatakan bahwa uban putih akan terlihat bagus dan keren pada dirinya. Iya, ubannya banyak. Saya suka uban-uban itu. Saya suka uban tuh. Uban. Iya, ini tuh genetik guys. Itu genetik.
kalau kalian ngelihat Instagram aku, kalau ada ibu aku di situ, ibu aku tuh rambutnya udah putih semua, semuanya putih, semua Ini kamu rambutnya. bagus nih, putih juga. Ya nantilah. Udah, kita bilangnya Karena kan kalau syuting kan pasti disuruh dicat iya. lagi kan, jadi ya gimana? putih itu bagus, kalau gue putih juga keren. Putih semua. Kita malah putih-putihin kemarin. Banyak kayak salting gitu. 10 tahunan yang lalu mungkin ya, kita kayak support aja. This is a tough time for them, for me, for whoever who is going through the same thing. Ya udah kita saling support aja udah. Momen lain yang tak kalah mencuri perhatian adalah ketika Baim dan Kimberly membahas soal mereka yang sering dibilang mirip. Kimberly menanggapi dengan nada menggoda bahwa Baim terlihat salting atau salah tingkah. Namun menurutnya itu adalah tanda kesopanan saat berhadapan dengan wanita cantik. Kita dibilang mirip dulu, coba. Gara-gara sama-sama putih kali ya. Kita nggak mirip lah, gue lebih Indonesia. Dia bule. Aku dia. bule. Dia bule banget dia. Kita malah putih-putihin kemarin. Banyak kayak salting gitu. Apanya ya? Kayak salting. Gak apa-apa lah. Lu cewek cantik begini salting gak apa-apa. Itu namanya sopan sih. Nyambung sama yang tadi itu enggak bercanda. Tadi komennya Kimberly lagi kerja, woi kalian pada ngegosip aja. Tuh, Itu bener. pada ngegosip aja dari tadi. Gosip kan fakta yang tertutup, bukan sih? Ya, ini Ya, gini loh masalahnya mereka yang bikin sendiri gosipnya. Nah, betul itu. Mereka bikin sendiri gosipnya, udah gitu kita mah sudah baik-baik aja kita ya. mah ngomong-ngomong aja seadanya, terus digoreng lagi sama mereka. Lagi sama mereka. Seperti diketahui, keduanya kini sama-sama telah resmi menyandang status lajang. Kimberly Ryder diketahui resmi bercerai dengan Edward Akbar pada November 2024. Sementara Baim Wong dan Paula Verhoeven juga telah resmi berpisah pada pertengahan April 2025. Kimberly pun secara terbuka mengakui telah dekat dengan anak-anak Baim Wong, Keanu dan Kenzo. Ia bahkan mengungkapkan bahwa mereka beberapa kali bertemu di area bermain dan Kenzo sering menghubunginya via telepon. Sama-sama jomblo katanya Mas Baim. Gimana tuh Mas Baim? Temenan dulu aja Mas. Jadi kan aku syuting bareng sama bapaknya. Terus udah gitu anaknya kan ngikut kan syuting. Mereka ikut syuting juga sebenarnya. Terus kalau lagi nyantai ya udah ya hangout bareng anak-anaknya gitu. Sementara Baim Wong kini menjadi sorotan atas kedekatannya dengan Kimberly Ryder. Paula Verhoeven, sang mantan istri, juga tengah menikmati babak baru dalam hidupnya. Setelah resmi bercerai dari Baim Wong, Paula kini semakin aktif dan fokus membangun karirnya, terutama di bidang fashion. Ia aktif mempromosikan brandnya, bahkan telah membuka toko resminya. Selain berbisnis, Paula juga kembali aktif menekuni profesi modeling, menunjukkan bahwa ia bangkit dan bersinar di jalur karirnya pasca perceraian.
Allah Maha tahu di sini, Allah Maha tahu dan Allah Maha tidur. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi semuanya. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas yang memang harus saya jalani aja. Yang penting saya berjalannya depan ya lapang dada